Tonton sampai akhir. Jangan sampai Anda salah paham soal siapa Yesus dan apa yang Yesus ketahui tentang kiamat. Selamat berjumpa kembali setiap saudara penyaksi program ini, dan kita bersuka cita kita kembali bisa bertemu dalam edisi podcast khusus bersama saya, Pastor Lukas Kusuma, dengan Bapak Dr. Bambang Nurseno yang paling keren. Haleluya. Ya, apa kabar Pak Bambang? Baik, puji Tuhan. Ya, Pak Bambang, ada pertanyaan lagi yang mungkin kita bisa diskusikan bersama. Ada pertanyaan, apakah Yesus tahu hari kiamat? Sebab sesuai dengan ucapan Yesus sendiri dalam Matius pasal 24 ayat 36, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Nah, bagaimana pendapat Bapak? Oke, yang pertama begini. Yesus banyak sekali memberikan nubuat tentang masa depan. Jadi kata nabi sendiri itu adalah propetes. Dia yang diberitahu oleh Tuhan tentang kejadian-kejadian di masa depan. Itulah nubuat. Kalau nubuatnya itu tidak terjadi, nabi ini adalah nabi palsu. Ya. Maka ungkapan Yesus di dalam Injil tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu harus dipahami dalam konteks yang seperti apa. Yang pertama, sesungguhnya ungkapan-ungkapan Yesus itu banyak menggunakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya metafor berkaitan dengan misalnya tradisi perkawinan Yahudi. Mujizat pertama yang dilakukan Yesus adalah membuat air menjadi anggur di sebuah pesta perkawinan di Kana. Dan dalam kitab Wahyu kita juga mengenal perkawinan anak domba. Jadi simbol perkawinan itu adalah simbol yang sering digunakan Yesus di dalam menggambarkan perutusannya ke dunia. Jadi konteksnya ucapan Yesus itu sebetulnya bisa dilacak dari liturgi atau tata cara perkawinan di abad pertama. Kok jauh sekali mungkin orang bertanya begitu ya. Sekarang untuk memberikan gambaran itu kira-kira seperti ini. Perkawinan Yahudi itu ada dalam dua tahap. Yang pertama adalah tahap pertunangan, dan yang kedua tahap perkawinan. Tahap pertunangan ini isinya apa? Isinya pembayaran muhar. Muhar itu mahar, mas kawin. Uang mas kawin. Dan penandatanganan ketubot. Ketubot itu surat pernikahan. Jadi surat pernikahan itu ditandatangani pada saat pertunangan. Jadi tunangannya sudah sah, mengikat secara hukum. Sementara yang disebut perkawinan itu adalah kira-kira tindakan pemberkatan atau sakramen, bukan keresmiannya. Maka kalau kita melihat perkawinan Yahudi, bagaimana Yusuf yang masih tunangan mau menceraikan Maria secara diam-diam? Kalau kita pahami menurut hukum kita tidak masuk, tradisi kita tidak cocok, karena perkawinan dalam tradisi kita, hukum Barat maupun Indonesia, itu baru terjadi ikatan pernikahan. Pertunangan itu hanya ta'aruf, hanya dengan pengenalan. Tapi dalam perkawinan Yahudi, pertunangan itu adalah keresmiannya. Dan perkawinan itu nanti ada penyematan cincin, kemudian upacara pembukaan bedeken itu cadar perkawinan, baru kemudian 7 berkat perkawinan. Wow. Jadi kira-kira kalau digambarkan begini, seorang mempunyai seorang yang namanya susbenim. Susbenim itu adalah sahabat mempelai. Sahabat mempelai itu tugasnya adalah mempertemukan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. Setelah keluarganya setuju, misalnya anak Tuan Samuel sudah bermiswah, sekarang umurnya 20 tahun, mau melamar seorang putri dari keluarga Yehuda di Kana, namanya Miriam misalnya. Keduanya sepakat dari pengantaraan susbenim atau
sahabat perkawinan itu, maka terjadilah pertunangan. Dibayarkan muhar, kemudian ditandatangani ketubut, lalu pengantin laki-laki ini pamit. Semuanya sudah selesai, sudah dibayar, sudah lunas. Alangkah baiknya kalau saya harus pulang menyediakan rumah bagi calon pengantin. Kapankah engkau akan kembali? Jadi jarak antara perkawinan dengan pertunangan mungkin setahun, mungkin 2 tahun, tapi dia janji, kapan kamu akan kembali? Tentang hari dan saatnya aku tidak tahu. Itu masih kuasa bapakku, bukan kuasaku. Karena selama aku masih menjadi anak bapakku, aku harus taat. Hari dan saatnya aku nggak tahu. Susbenimku yang mencarikan istri pasangan tadi juga nggak tahu. Hanya bapakku yang tahu. Janganlah terlalu lama. Aku pasti akan kembali. Makanya ucapan-ucapan Yesus kan banyak terjadi seperti itu. Termasuk alangkah baiknya kalau aku pergi kepada Bapakku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Aku datang untuk menyiapkan rumah bagimu. Itu sebetulnya ritus perkawinan. Pada saat Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, hal seperti itu juga dilakukan. Kapan Yesus membayar maharnya? Saat dia disalibkan. Sudah lunas, sudah selesai. Lalu Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus kemudian menyediakan tempat bagi calon pengantin perempuan, yaitu jemaatnya, gerejanya. Maka masa sekarang ini masa antara. Masa ketika pertunangan kita dengan Yesus, anak domba Allah itu, sampai nanti perkawinan anak domba di akhir zaman. Jadi selama Yesus datang ke dunia menjalani ketaatannya kepada Bapaknya, tidak tahu itu bukan berarti dia tidak tahu hari kiamat. Tetapi kuasa kedatangannya dia, sebagaimana ketaatan anak dari sang bapa, seperti pengantin laki-laki tadi, di bawah otoritas bapaknya sampai kapan? Sampai dia datang kembali. Ini seperti yang pernah disampaikan tentang prinsip perkawinan, seperti yang dicatat dalam misalnya kitab Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging adanya. Nah, pada saat laki-laki meninggalkan ayahnya, itu artinya dia tidak lagi di bawah keluarga bapaknya. Dia menjadi keluarga baru yang mandiri. Nah, saat itulah kemudian dia menjemput pengantinnya dan menjadi satu daging adanya. Pada saat mereka sudah siap, lalu mereka datang. Biasanya di Timur Tengah kuno itu kedatangan pengantin laki-laki menjemput pengantin perempuannya itu pada malam hari. Makanya ada perumpamaan tentang perempuan-perempuan yang 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Itu kan konteksnya seperti itu. Pada saat pengantin laki-laki datang, pengantin perempuan masih ada di kanopinya. Makanya perkawinan dalam tradisi Yahudi digambarkan dengan kupa. Usia 18 tahun la kupa, untuk kupah. Kupah itu kanopi. Nah, kemudian sang perempuan tadi, pengantin tadi masih memakai cadarnya. Telekung kalau dalam bahasa dalam kitab Kejadian itu mengingatkan apa? Pertemuan antara Ribka dengan Ishak. Eliezer ditanya siapakah yang datang itu, dia adalah tuan Ishak. Langsung dia memakai telekungnya. Itu gambarannya seperti itu. Maka pengantin perempuan tadi masih ada di kanopinya, lalu diantar oleh sahabat pengantin, susbendimnya tadi. Kemudian dia masuk, dan susbendimnya itu agak jauh dari kanopi tadi. Begitu masuk mengucapkan salam, pengantin laki-laki tadi yang menyingkapkan hijabnya atau cadarnya. Itu untuk pertama kali dia tahu wajah istrinya. Zaman dulu, sekarang tentu tidak. Lalu dia mengatakan, puji Tuhan, pengantinku cantik sekali. Nah, teriakan atau suara sukacita tadi didengar oleh sahabat pengantin yang mempertemukan tadi. Itulah gambarannya Yohanes Pembaptis. Makanya di dalam Yohanes pasal 3:29, yang empunya
mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki, tetapi sahabat mempelai laki-laki itu susbenim tadi, yang berdiri dekat dia, dekat dengan kanopi, dan yang mendengarkannya, mendengar teriakan pengantin laki-laki tadi, sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku menjadi penuh. Makanya setelah itu kemudian cincin disematkan, baru kemudian mengitari laki-laki tadi duduk, lalu pengantin perempuan mengitari pengantin laki-laki berlawanan dengan arah jarum jam. Supaya apa? Supaya tergenapi apa yang disimbolkan dalam Mazmur Mesianik. Duduklah kamu di sebelah kananku. Kalau bertentangan arah jarum jam, berarti pengantin laki ada di sebelah kanan, dan pengantin perempuan mengitarinya. Itu gambaran tentang Mesias dengan gerejanya yang duduk di sebelah kanan ruang Maha Kudus atau Bapaknya. Jadi perkawinan itu sakral. Perkawinan itu sakramen yang disakralkan gereja, sehingga perkawinan bukan sekedar ikatan hukum perdata, ikatan gonogini, ikatan harta, tapi ikatan seumur hidup. Itulah prinsip perkawinan yang digambarkan. Jadi saya ulang lagi, bukan Yesus tidak tahu. Yesus menubuatkan kehancuran Yerusalem terjadi. Yesus menubuatkan segala sesuatu yang akan terjadi benar-benar terjadi, dan itu adalah salah seorang yang ditekankan dalam peran seorang nabi. Tapi konteksnya tentang hari dan saatnya tidak seorang pun tahu, anak tidak tahu, malaikat tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Itu adalah otoritas ada pada Bapa surgawi. Selama Yesus berada di dunia dalam kemanusiaannya, dia berada di dalam otoritas Bapaknya, dalam wujud ketaatan kepada Bapa surgawinya. Jadi jelas sekali, jelas Yesus juga maha tahu, maha hadir, maha kuasa dalam preeksistensinya. Betul. Saat menjadi Sang Firman, saat Yesus adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah dan Roh Kudus. Tetapi pada saat Yesus 2000 tahun lalu menjelma, inkarnasi jadi manusia, Yesus menjalani ketaatan dengan Bapa. Jadi di sini bukan berarti bahwa Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Dia jelas tahu karena dia maha tahu. Tetapi dalam konteks ini ternyata dalam kemanusiaan Yesus menggenapi dalam ketaatannya kepada Bapa. Tapi yang menarik tadi Pak Bambang menjelaskan bahwa ini adalah sebuah kalimat yang memberi makna yang dalam, bahwa seperti janjinya Yesus waktu naik ke surga, di mana dua malaikat berkata, Yesus yang kamu lihat naik ke surga akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput kita orang-orang percaya sebagai gerejanya, sebagai mempelai wanitanya. Dan ingat lagi-lagi, ini bukan soal kelamin, bukan soal secara fisik tapi perkawinan anak domba di surga, di mana Yesus dengan kita akan bersama-sama. Dan ini bicara tentang surga yang kudus, nggak ada soal seks, tetapi ini bicara tentang hubungan kasih yang abadi, kasih ilahi, bukan kasih birahi. Jadi kita mengerti hari ini Yesus maha tahu, karena buktinya waktu dia menubuatkan bait suci juga akan dirobohkan, tahun 70 Masehi terjadi. Waktu dinubuatkan banyak hal, semua terjadi. Jadi Yesus maha tahu. Jadi kita mengerti makna yang lebih dalam. Saya Pastor Lukas Kusuma dengan Pak Bambang Nurseno mengucapkan selamat terus menjadi orang-orang yang berdiri teguh atas kebenaran firman, dan jadilah Kristen yang bukan abal-abal, tapi Kristen yang berakar kuat di dalam Tuhan. Jika Anda diberkati oleh program podcast ini, coba komen katakan, Yesus Tuhan dan Allahku. Sampai berjumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.